Orang ini rajin sholat, rajin ngaji, bahkan hafal banyak ayat. Tapi kenapa Nabi SAW justru mengingatkan mereka sebagai khawarij? Ternyata cirinya bukan sekedar penampilan, tapi mudah mengkafirkan dan merasa paling benar. Mulutnya penuh dalil, tapi hatinya penuh kebencian. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Hati-hati. Rasulullah SAW sudah memperingatkan tentang munculnya kaum ini sejak 1400 tahun yang lalu. Mereka membaca Al-Quran siang dan malam, ibadahnya luar biasa, tapi justru disebut sebagai anjing neraka dalam hadis. Siapa sebenarnya Khawarij? Dan kenapa para ulama sangat keras memperingatkan mereka? Kalau ada orang gampang mengkafirkan muslim lain, suka merasa paling suci, dan hobi memecah belah umat, banyak ulama mengatakan, hati-hati, itu sifat Khawarij. Islam mengajarkan kasih sayang dan adab, tapi ada kelompok yang semangat agamanya tinggi, namun lisannya kasar dan mudah menyesatkan orang lain. Nabi SAW pernah memberi peringatan tentang mereka, yaitu Khawarij. Yang berbahaya bukan orang yang jauh dari agama, tapi orang yang semangat agama tanpa ilmu. Karena dari sanalah sifat Khawarij sering muncul, keras, mudah memvonis, dan merasa paling benar sendiri. Kenapa para sahabat Nabi sampai memerangi Khawarij? Padahal mereka ini ibadah dan rajin mengaji, dan ternyata karena mereka mudah menghalalkan darah sesama muslim dan suka mengkafirkan orang lain. Ini ternyata karena mereka mudah menghalalkan darah sesama muslim dan suka mengkafirkan orang lain. Ini pelajaran penting untuk umat Islam dari hari ini. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Ahmad Al-Fulani ini. Misalnya, Khawarij itu salah satu sifatnya sangat eksklusif. Itu salah satu sifat Khawarij. Ketika mereka keluar dari tentara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka lakukan? Mereka menyendiri. Mereka membuat kamp sendiri, kota kecil-kecilan gitu. Mereka hidup sendiri. Mereka buat kajiannya sendiri, mereka ngundang ustaznya sendiri. Mereka ketika ada orang lain dari luar kelompoknya yang masuk, mereka nggak mau. Bas, itu salah satu sifatnya. Satu sifat lagi, mereka tidak menghormati orang yang lebih tua dan orang yang lebih berilmu. Itu salah satu sifat Khawarij. Ketika Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke kamp Khawarij yang menyendiri itu untuk berbicara sama mereka, Ali bin Abi Thalib tawari, mau nggak saya kirim penjagaan? Mau nggak saya kirim pasukan yang menjaga? Kata Ibnu Abbas, jangan, saya ke saudara muslim, nggak mungkin mereka menyakiti saya. Ketika Ibnu Abbas sampai sana, mereka mulai berdiskusi, diskusinya mulai panas, mereka menyakiti Ibnu Abbas secara fisik. Padahal Ibnu Abbas itu ulama besar, padahal Ibnu Abbas itu keluarga Rasulullah SAW. Salah satu sifat Khawarij juga, kata Rasulullah SAW, ahdathu asnan. Umurnya masih muda-muda. Muda-muda, belum ilmu, tapi vokal sekali. Salah satu sifat Khawarij juga yang Rasulullah SAW bersabda, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka itu kalau berbicara, mereka pakai hadis terus. Tapi disalah tafsirkan. Baik, salah satu sifat Khawarij yang Rasulullah SAW juga sampaikan, misalnya, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirakum. Tahqiruna salatukum ila salatihim, tahqiruna siyamakum ila siyamihim. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak lewat tenggorokan mereka, jadi tidak tembus ke hatinya. Bidun tadabbur, nggak ada tadabbur. Nggak ada tadabbur, nggak ada yang namanya mendalami arti dari ayat. Jadi hanya mengambil zahirnya saja. Terus ketika kalian melihat salatnya, mereka merasa salat kalian itu biasa-biasa saja. Salatnya sempurna sekali, salatnya bagus sekali, enak dilihat, ya. Ketika kalian melihat puasanya luar biasa, puasanya taat sekali, tetapi mereka tidak memahami arti dari Al-Quran.